Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, kelompok 1 dari kelas 3CA yang beranggotakan 1. Febrian Gilang Prayoga, 2. Inaya Wulandari, 3. Rizky Triana, 4. Alia Bakita. Pada video kali ini kita akan membahas atau menginstal Linux Ubuntu pada VirtualBox. Pertama-tama kita siapkan VirtualBox-nya. Ini bisa diinstal. Lalu kita butuh satu lagi yaitu ISO file dari Ubuntu tersebut. Bisa kalian download di link berikut. Saya menggunakan Ubuntu 20.04 3 LTS. Lalu kita ke VirtualBox. Lalu kita klik New. Kita ubah tipenya menjadi Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Di sini saya akan namakan kelompok 1 dan filenya saya pindahkan ke data D 5, terus di folder kelompok 1, select folder, lalu next. Oke. Di sini kita akan mengatur RAM yang akan dipakai di VirtualBox tersebut. Di sini saya akan menggunakan RAM 4 GB. Lalu hard disk, kita pilih create virtual hard disk now. Pilih yang itu. Untuk hard disk type-nya, file type-nya kita pilih PDI, VirtualBox Disk Image. Next. Storage and physical hard disk kita pilih dynamically allocated. Next. Di sini kita akan mengatur berapa ukuran hard disk yang akan terbaca pada VirtualBox tersebut. Sini saya akan menggunakan default saja, yaitu 10 GB. Lalu create. Lalu selanjutnya kita klik setting. Lalu pada sistem ini seperti biasa, default. Boleh kalian atur. Saya sini akan menggunakan prosesor 2 CPU. Lalu boot ordernya saya matikan yang floppy karena floppy jangan dipakai. Lalu langsung ke storage. Kita klik Control IDE, lalu yang empty kita klik choose this file, dimana kalian menyimpan ISO Ubuntu tersebut. Saya di sini menyimpannya di sistem operasi 5 Ubuntu desktop AMD 64. Lalu open, lalu klik OK. Lalu sini sudah semua di setting. Lalu tinggal kita run Ubuntunya. Yang maksud saya virtual machine-nya. Sudah mulai masuk. Kita tunggu saja. Sudah muncul tampilan awalnya. Suara soundnya sudah mulai masuk ke tahap install pertama. Di sini kita akan memilih bahasa yang akan digunakan
digunakan dalam program install ini kita gunakan seperti biasa English. Kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia jika mau. Saya akan tetap menggunakan English defaultnya. Lalu di sini kita dikasih dua pilihan, yaitu try Ubuntu atau install Ubuntu. Kalau kita memilih try Ubuntu, di sini maksudnya adalah kita dapat menguji coba Ubuntu itu dari komputer kita tanpa menginstal Ubuntu tersebut, tanpa mengubah apapun yang ada di dalam komputer kita seperti partisi dan penyimpanan kita tidak akan diganggu oleh Ubuntu. Jika kita ingin menjadikan Ubuntu ini atau Linux Ubuntu ini menjadi sistem operasi kita, maka kita akan klik install Ubuntu. Lalu kita di sini kita menginstal Ubuntu, maka akan kita klik install Ubuntu. Lalu untuk keyboard layout kita akan menggunakan English US. Sini karena default, karena biasanya kebanyakan laptop atau komputer atau keyboard yang digunakan adalah tipe QWERTY. Namun jika keyboard kalian bukan bertipe QWERTY, maka kalian bisa mengeceknya di Google seperti apa keyboard kalian itu, lalu pilih keyboard tersebut. Lalu kita di sini akan continue menggunakan keyboard QWERTY. Di sini kita disuruh dipilih untuk melakukan normal atau minimal. Kalau kita memilih normal, Linux atau Ubuntu akan menginstal beberapa software seperti Office software untuk alat mengetik, mini games atau games kecil, dan media player seperti memutar lagu atau memutar video. Jika kita pilih minimal, akan diinstalkan cuma web browser dan basic utility seperti control panel dan lain-lain yang ada pada Linux. Other option, pilihan lain maksudnya di sini defaultnya download update while installing Ubuntu. Maksudnya ini ketika kita selesai menginstal Ubuntu, maka akan otomatis update sendiri aplikasi-aplikasi yang belum terupdate atau software-software yang belum terupdate pada Linux Ubuntu tersebut. Di sini karena kita akan langsung saja untuk penginstalan, saya akan unchecklist dan update while installing Ubuntu. Jika kalian unchecklist ini, maka kalian akan manual mengupdate beberapa software yang ada di Ubuntu tersebut. Pada install third party software ini untuk seperti driver yang akan dibaca oleh Ubuntu atau Linux akan langsung diinstal atau di-download lalu diinstal untuk membaca driver yang ada pada hardware kita seperti graphic card, WiFi hardware dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan normal installation dan other optionnya saya tidak centang semua. Lalu klik continue. Dia sedang memproses, kita tunggu saja. Di sini kita akan memilih installation type. Di sini kita akan memilih something else. Kita akan membuat partisi sendiri. Jika kita memilih atas, kita akan menghapus seluruh disk yang ada yang dipakai atau hard disk. Lalu itu akan langsung diinstal Ubuntu tanpa mengatur apa lagi, mengatur partisi atau penyimpanan sesuai selera kita. Lalu kita pilih something else, lalu klik continue. Di sini kita akan membuat new partition table. Di sini maksudnya adalah kita akan menghapus seluruh isi harddisk, atau bisa dikata lain memformat harddisk tersebut. Lalu kita akan continue. Nah, di sini kita mendapatkan free space yaitu 10 GB.
karena kita di VirtualBox-nya tadi kita atur harddisknya 10 GB, lalu kita atur untuk free space-nya, kita klik 2 kali, double klik, ukurannya 10 GB tetap kita atur seperti default maksimalnya. Tipe partisinya kita klik primary untuk menjadikan sistem. Jika kita pilih logical, dia akan digunakan hanya untuk menyimpan dan menggunakan beberapa aplikasi atau software. Jika kita pilih lagi logical tadi, di sini kita akan 10 GB itu akan kita langsung gunakan menjadi sistem. Lalu kita klik primary, lalu mount point-nya kita pilih yang slash untuk menjadi sistemnya. Karena kita cuma satu partisi kita pakai karena partisi 10 GB, lalu klik OK. Baiklah, kita klik install now, kita continue. Di sini Linux Ubuntu akan memproses atau menginstalasi sistem operasinya ke dalam mesin ini. Lalu ini untuk timelinenya kita pilih Jakarta, di sini Jakarta, kita klik continue, defaultnya saja. Lalu your name, di sini kami akan menamai kelompok 1. Lalu untuk username-nya kita akan menggunakan tetap kelompok. Untuk passwordnya saya akan membuat password sendiri. Lalu pada pilihan sini kita mau ingin login langsung atau tidak perlu menggunakan username dan password saat booting awal masuk ke Linux. Ini akan menggunakan password. Kita akan menggunakan langsung saja, tidak perlu menggunakan password, langsung masuk. Sini Linux akan mulai menginstal. Kita mungkin di beberapa PC atau laptop memerlukan waktu. Di sini laptop saya masih menggunakan hard disk, mungkin akan memakan waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit, mungkin sekitar itu. Videonya mungkin akan saya cepatkan. Jika menggunakan SSD mungkin hanya akan memerlukan waktu 1 sampai 5 menit. Ya, video akan dicepatkan. Sudah selesai. Di sini kita akan merestart karena disuruh oleh Linuxnya. You need to restart the computer in order to use the new installation. Restart now. Ya, akan booting awal lagi. Kita tunggu saja.
sini connect your online account. Di sini kita disuruh untuk mengkonekkan akun online kita. Jika kalian memiliki Ubuntu single sign on, boleh klik Ubuntu single sign on. Jika Anda memiliki akun Google, boleh klik Google, Nextcloud, atau Microsoft. Karena kita di sini hanya fokus ke instalasinya saja, maka kita akan skipkan di sini connect akun. Sini live patch, agar komputer kita aman dari berbagai penyerangan atau virus. Kita bisa setup dulu live patch-nya, atau kita next-kan saja dulu karena kita hanya fokus kepada instalasinya tadi. Di sini kita akan di sini disuruh memilih jika ada masalah dari Linux-nya. Kita bisa send info error atau semacam itu ke Linux-nya, atau kita bisa no, jangan kirim sistem infonya. Dan saya sini kan no don't send system info, lalu klik next. Location service, menyuruh atau mengaccept, mengallow, memperbolehkan aplikasi atau software menunjukkan daerah atau lokasi geografikal kita. Kita di sini tidak akan kita on kan, lalu kita klik next. You're ready to go, klik done. Nah, itu saja untuk penginstalan Linux dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Peace. Di sini tambahan di sini tadi karena kita memilih yang customnya kita tidak centang, maka di sini akan muncul update software has been issued since Ubuntu was released. Do you want to install it now? Karena di sini kita akan install manual. Jika kalian ingin install now, jika kalian ingin install nanti lagi, bisa remind me later. Di sini akan saya remind me later. Ya, itu saja dari kelompok kami. Peace.